Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 8 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berdoa tapi berdosa. Berdoa tapi berdosa. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menjadi orang-orang percaya yang hidup secara holistik, hidup secara menyeluruh, tidak penggalan demi penggalan, dan kami hidup merasa seperti sudah rohani, namun sesungguhnya kami hidup dalam keberdosaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana mungkin orang berdoa tapi kemudian di saat yang sama sedang berbuat dosa? Alkitab sudah menjelaskan di dalam Markus 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa sedemikian penting bahwa doa itu perlu dilakukan sebuah pembersihan terlebih dahulu? Ilustrasi yang sangat sederhana sahabat seperjalanan. Kalau kita ingin makan, kita ingin minum, kita pasti akan mencuci piring kita terlebih dahulu sebersih mungkin. Dan kita pasti akan membersihkan gelas kita sebersih mungkin. Baru kemudian kita akan menerima minuman dalam bentuk apapun dan makanan dalam bentuk apapun. Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, yang bergizi, yang mengandung semua unsur yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun ternyata di piring dan gelas tersebut ada makanan yang sudah penuh dengan bakteri yang sudah sekian lama kotoran yang ada di dalamnya. Lalu kita campurkan semua yang baik, maka apapun yang baik yang diterima akan menjadi sakit penyakit untuk tubuh kita. Demikian juga dalam hidup. Sewaktu kita sedang berdoa kepada Allah, maka kita sedang menjalankan sebuah kehidupan. Langkah awal sebelum berdoa kepada Allah adalah membersihkan diri dan hati kita terlebih dahulu sebersih-bersih mungkin. Salah satu kotoran yang ada adalah tatkala kita masih belum selesai dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga doa yang disampaikan kepada Allah, sebelum doa permohonan, sebelum doa meminta, sebelum doa memohon, maka yang utama adalah doa memohon pembersihan dosa untuk apa yang sudah dilakukan, dan ada sebuah perbuatan tindakan yang terlebih dahulu dilakukan. Salah satunya bagaimana? Kalau engkau belum hatimu bersih terhadap seseorang, dan engkau belum mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Atau kata lain, Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu juga. Apa artinya tidak bisa mengampuni? Bukan berarti Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi ayat ini lebih bercerita tentang sedemikian pentingnya sebuah kebersihan, kebeningan, ketulusan, integritas hati dan hidup kita yang kita jaga. Sehingga sewaktu kita memohon kepada Allah, apapun yang baik yang diberikan Allah akan menjadi rusak. Orang yang serakah diberikan yang baik akan menyalahgunakan berkat anugerah yang diberikan kepada kita. Panjang umur yang kita mohonkan kepada Tuhan akan disalahgunakan karena kita belum bersih dalam kehidupan ini. Jangankan kita kemudian menyakiti orang lain, kita kemudian marah, benci kepada orang yang sudah menyakiti kita pun itu juga adalah sebuah dosa yang firman Tuhan katakan. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita berdoa jangan sampai berbuat dosa? Maka bersihkanlah dosa-dosa terlebih dahulu, agar kita menjadi cawan, agar kita menjadi gelas, agar kita menjadi piring, sebelum kita menerima air kehidupan, sebelum kita menerima mana dari surga yang Tuhan berikan berkat itu kepada kita. Kita sudah menjadi bejana yang sudah dibentuk oleh Allah, bejana yang sudah dibersihkan dari berbagai macam kuman bakteri kehidupan yang masih melekat di dalam diri kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Sewaktu orang sedemikian mudah memudahkan doa, jadi orang yang sedemikian mudah memudahkan doa, tanpa kemudian kita menjadi sebuah bejana yang bersih terlebih dahulu, maka sewaktu kita datang kepada Tuhan, yang kita lakukan adalah permohonan demi permohonan, permintaan demi permintaan. Kalau permohonan dan permintaan kemudian belum mendapatkan, maka yang kita lakukan kepada Allah adalah paksaan demi paksaan. Kalau paksaan demi paksaan belum didapatkan, maka kita akan melakukan ancaman demi ancaman kepada Allah. Kalau Tuhan tidak memberikan permohonan kepada doa-doaku, maka kita mengancam, saya akan tinggalkan Tuhan. Saya tidak akan mengikut Yesus lagi. Saya akan berhenti membaca Alkitab. Sedemikian gagahnya manusia. Sedemikian beraninya manusia di hadapan Allah. Sedangkan Alkitab mengatakan untuk menatap kemuliaan Allah saja kita tidak pernah sanggup karena kita sedemikian kotor dan berdosa. Mari sahabat seperjalanan menjadi orang percaya. Jangan memudahkan kehidupan kita menjadi orang percaya. Dalam kehidupan keseharian, tatkala ada orang yang meminta kita, mungkin kekasih kita, mungkin anak kita, mungkin pegawai kita, mungkin sahabat kita. Kita punya pertimbangan untuk memberi atau tidak memberi. Kita akan menghentikan kepada orang yang setelah mendapat pemberian, dia tidak bisa mengucap syukur, dia tidak bisa berterima kasih, dia menyalahgunakan, dia hanya datang sewaktu butuh saja, tetapi setelah dia mengalami keberhasilan lalu kemudian melupakan kita. Dalam relasi manusia yang sederhana saja, kita tidak suka dengan orang-orang seperti demikian. Kalau kita saja tidak suka, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita ingin menyukakan Tuhan lewat hidup kita? Kita ingin berkenan kepada Allah lewat hidup kita. Sementara sewaktu kita berdoa, dosa-dosa yang ada pada kita belum pernah diselesaikan, bahkan semakin menumpuk. Maka pemberian apapun yang baik dari Allah, maka pemberian itu akan bercampur dengan bakteri, kuman, sakit, penyakit. Dosa-dosa yang ada pada diri kita, berkat yang diterima akan dimanfaatkan dengan cara salah. Kebaikan yang diterima akan digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sahabat seperjalanan, bila kebenaran firman Allah yang kita terima pada hari ini, yang berkata, dan jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, ayat ke-26, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sahabat seperjalanan, kebenaran firman Allah yang kita terima, kita tidak hanya bisa memilah yang kita suka, kita ingat, tetapi yang kita tidak suka, kita buang. Salah satu yang paling kita tidak suka adalah teguran dosa. Mari kita sahabat seperjalanan, sewaktu kita berdoa kepada Allah, kita berdoa dalam kekudusan. Jangan sewaktu kita berdoa kepada Allah, kita sedang juga menyimpan dosa-dosa yang tidak mau kita selesaikan. Biarlah sahabat seperjalanan menjadi pribadi, menjadi orang yang berdoa tapi tidak berdosa. Jangan berdoa kemudian sambil berbuat dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat seperjalanan, agar kehidupan doanya adalah kehidupan di dalam kekudusan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat tekun berdoa di dalam kekudusan dan jangan berdoa sambil berbuat dosa. Shalom.